welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan masih mereview buku Inside the Moral of Life. Wanita. You're hot when you have character. You're sexy when you have brain or smart. And you should have charisma, and you're acceptable when you have integrity. Beauty isn't in the outside, beauty is in the inside. Anda itu menggairahkan ketika Anda memiliki karakter. Anda seksi ketika Anda memiliki otak yang cerdas. Anda tidak bisa dihindari ketika Anda memiliki karisma. Oh, begitu. Anda diterima ketika Anda memiliki integritas dan kesetiaan. Cantik itu bukan dari luar, tapi cantik itu mengalir dari dalam ke luar. Oh, seperti itu teman-teman. Teman-temannya muka gue gak gatal. Dulu waktu saya masih muda dan penuh ego, saya kira pria itu jauh lebih kuat dari seorang wanita. Tapi setelah saya menikah, sekarang saya yakin bahwa wanita jauh lebih kuat dibandingkan pria. Saya yakin, saya juga seperti itu. Sekarang saya yakin bahwa wanita jauh lebih kuat dibandingkan pria. Saya yakin jika pria harus mengandung dan melahirkan, pasti mereka ya nggak bisa lah. Pasti mereka akan koma atau mati. Wanita memiliki daya tahan terhadap rasa sakit jauh di atas pria. Betul juga sih teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman, kayaknya ini ups, kayak gitu kali ya. Biar nggak, kayaknya rambutku perlu dipotong kali ya. Oh, lanjut aja teman-teman, maaf ya. Oke. Wanita memiliki daya tahan terhadap rasa sakit jauh di atas pria. Saya sangat setuju teman-teman. Selain itu, wanita mampu multitasking dan ketahanannya terhadap tekanan jauh di atas pria. Seperti itu ya. Maaf ya. Seorang istri yang baik mampu melayani suaminya, mengandung dan melahirkan anaknya, bekerja, melakukan tugas rumah tangga, mendidik anak, belum lagi harus mengalami perubahan hormonal setiap bulannya dan banyak lagi. Betul juga sih kalau misalnya suaminya juga kan bekerja cari uang kan, tapi kalau istri kan udah jagain anak, melahirkan, mengandung, terus ada juga kan yang bekerja, entah itu, tapi di rumah kan juga banyak pekerjaan, itu kan termasuk bekerja juga ya, masak, bersih-bersih, cuci baju, banyak lagi. Saya sangat setuju teman-teman. Bayangkan jika pria melakukan semua tugas itu, saya jamin akan langsung depresi. Untuk itu hargailah wanita. Sesungguhnya seorang pria yang kasar terhadap wanita itu tidak lebih dari seorang pecundang. Wanita itu indah, bukan hanya dari kecantikan dan kemolekan tubuhnya saja, tapi juga dari karakter femininnya. Setuju sih. Oh, maksudnya tapi juga dari karakter femininnya yang memancarkan aura kehidupan bagi jiwa seorang pria. Saya sering heran dengan manusia-manusia yang dengan alasan apapun, entah itu berdasarkan moral atau agama, membatasi cara wanita berpenampilan. Oh, maaf ya teman-teman ya kalau ada yang tersinggung, itu yang ada di buku. Saya sih kurang, itu kan termasuk apa ya, maksudnya itu kan pilihan orang ya.
hak masing-masing orang. Dulu juga sebenarnya gue pakai jilbab, tapi sekarang udah nggak tahu deh ntar. Lanjut yuk. Bukan hak pria. Jadi maksudnya kalau entah itu wanita kan itu membatasi cara wanita berpenampilan. Misalkan aurat wanita adalah hak wanita, bukan hak pria. Jangan mengaku Anda pria punya hak atas wanita dari Tuhan. Mungkin Anda hanya seorang egomaniak yang sedang berhalusinasi. Hargai wanita apa adanya. Jangan gunakan hukum apapun untuk menghalangi wanita memiliki hak yang sama dengan seorang pria. Kalau aku enggak sih, kalau aku gimana ya? Ya enggak ini aja, belum siap aja kali ya. Maaf teman-teman. Kesopanan seorang wanita bukan dari caranya berpakaian, tapi dari cara dia hidup, memperlakukan sesamanya, dan cara dia menghormati suaminya. Ini aku setuju. Banyak wanita yang agamis cara berpakaiannya, tapi terjerat korupsi atau narkoba atau mengambil suami orang. Moral itu dari karakter, sopan itu dari perbuatan. Bukan dinilai dari celana ketat, baju singlet, dan bikini. Betul juga sih. Banyak saya temui di gereja saat saya melayani para wanita yang berbusana panjang, sopan, rapi, tapi tukang gosip. Keindahan wanita diukur dari karakternya, bukan dari penampilannya. Ini saya sangat setuju. Pria dan wanita harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Sekalipun kodrat mereka berbeda, tapi bukan sebagai alasan menempatkan wanita di bawah pria. Wanita memiliki kodrat keibuan, feminim, dan suka menolong. Itu bukan berarti tugasnya hanya menjaga anak sebagai sosok yang lemah dan bisa diperalat. Jika kita lihat di dunia ini, banyak sekali yang dipengaruhi oleh wanita, mulai dari perang, politik, sejarah, agama, sosial budaya, dan regenerasi. Wanita bukan objek, tapi subjek. Dia bukan tontonan atau sasaran, tapi dia adalah rekan sekerja pria dalam membangun dunia yang lebih akrab. Oh, gue ingat nih filmnya Walking Dead. Kan si Mission sama Rick tuh kayaknya seperti gitu dah. Bangun peradaban. Maaf ya, gue melenceng dikit teman-teman. Perhatikan negara-negara yang menghargai wanitanya. Mereka adalah negara yang makmur dan maju, sedangkan negara yang merendahkan kaum wanita adalah negara yang kacau, miskin. Kayaknya gue udah kebayang nih. Negara yang merendahkan kaum wanita dan negara yang makmur karena menghargai wanita. Teman-teman bisa bayangin gak negara apa? Ups, diam aja ya, simpan dalam hati. Ntar kalau kita ketemu kita gosipin. Bercanda teman-teman. Lanjut ya. Sedangkan negara yang merendahkan kaum wanitanya adalah negara yang kacau, miskin, dan penuh peperangan serta pertikaian. Ketika sosok wanita absen, maka generasi gagal akan dihasilkan. Ketika sosok wanita kuat, maka generasi kuat pula yang akan dihasilkan. Jika ingin sebuah bangsa maju, perlakukan kaum wanitanya dengan hormat dan tempatkan mereka di posisi strategis. Jika ingin keluarga bahagia, hormatilah dan sayangilah istrimu. Jika ingin menghasilkan anak-anak yang luar biasa, ya jangan salah pilih istri. Wanita tidak akan pernah bisa dimengerti, sebab mereka kompleks dan rumit.
Mereka diciptakan Tuhan demikian karena sudah menjadi kodratnya. Seperti teknologi yang semakin canggih dan semakin rumit dan susah dipahami. Betul juga sih. Tapi yang penting sangat berguna. Jangan hanya rumit lalu tidak berguna. Itu artinya gagal. Kerumitan soal ini gue bayangin sesuatu nih, makanya gue ketawa nih teman-teman. Jangan hanya rumit lalu tidak berguna. Maksudnya udah berbelit-belit, udah banyak aturan, udah ini itu, tapi gak ada gunanya. Kerumitan seorang wanita selain karena faktor hormonal, juga karena mereka lebih menggunakan perasaan dibandingkan logika. Bener juga sih ya. Bukan berarti mereka lebih bodoh, tapi artinya mereka lebih waspada dan perasa untuk mengimbangi karakter pria yang dinamis dan sangat logik. Wanita adalah penyeimbang pria yang sempurna. Makanya, jika mau seimbang, jangan menikah dengan ini kurang maksudnya jangan wanita adalah penyeimbang yang sempurna. Makanya jika mau seimbang, jangan menikah dengan titik-titik. Maksudnya jangan menikah dengan sejenis. Seperti itu teman-teman. Pria tidak perlu memahami wanita. Itu bukan kata saya ya, jangan ada yang tersinggung, itu kata ini. Kalau Anda bisa tidak setuju, oke, itu kan hak Anda teman-teman. Pria tidak perlu memahami wanita. Pria hanya butuh menghormati, menyayangi, dan bekerja sama dengannya. Semakin berusaha memahami wanita, pria akan semakin error. Tapi semakin menghargainya dan mengajaknya bekerja sama, maka hidupnya akan semakin mudah. Wanita selalu minta untuk dipahami. Ups, jangan terjebak. Bagaimana kita bisa memahami mereka, sedangkan mereka sendiri tidak mampu memahami dirinya sendiri. Betul juga sih, ada sih kalau lagi kesel kan, tapi ditanya sama pasangannya, "Are you okay?" Terus jawabannya, "I'm okay." Sebenarnya itu nggak okay. Sebenarnya dia sendiri udah nggak bisa memahami dirinya. Jadi jangan. Anda paham kan maksudnya teman-teman? Betul sih, saya sangat setuju. Jadi nggak usah dipahami lah, hargai aja dan ajak bekerja sama. Itu jauh lebih akan lebih mudah maksudnya. Sampai mana ya tadi ya? Jika wanita ingin dipahami, itu arti sebenarnya dia hanya ingin Anda hargai dan cintai. Wah, juga sih. Ini saya sangat setuju teman-teman. Jadi nggak usah dipahami. Itu maksudnya pahami artinya di sini mau dihargai, entah itu usahanya atau apa gitu kan, atau keinginannya, dan ingin dicintai. Itu maksudnya paham di sini. Jadi meskipun dia bilang I'm okay, dia baik-baik saja, sebenarnya itu nggak okay. Anda harus hargai dan cintai, dan ya itu udah mengerti maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Wanita menerjemahkan cinta dan penghargaan sebagai pemahaman. Betul juga nih teman-teman. Itulah wanita. Jadi dia menerjemahkan cinta dan penghargaan itu sebagai pemahaman. Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman, dan bagi siapa aja yang menonton video ini. Terima kasih dan